Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kembali lagi di pertemuan ketiga. Maaf atas keterlambatan saya terlambat hari ini. Kita ulang sedikit ya, masalah yang kita bahas sebelumnya mulai awal dia mukadimah kita di awal pertemuan kita bahas mukadimah kita mukadimatul ulum, kita membahas hadis sahih ya. Gimana hadis sahih ada berapa syarat yang muttafaq? Ada 5 apa aja? Solusanat, adil, alhamdulillah, adil. Ada pembahasan yang belum kita sempat bahas, yaitu bagaimana menentukan bagaimana kaifa yu'raful adalah, kaifa yu'rafu adalatul rawi, wa kaifa yu'rafu dhabtul rawi. Bagaimana kita mengetahui kedobitan setiap rawi atau adalah setiap rawi. Ini belum kita bahas. Hari ini kita bahas. Terus kita juga bahas di hari kedua itu tentang wajah ada hadis mitibar manusia ilaih. Ada kalau ke Nabi namanya apa? Marfu ke sahabat, marfu ke tabi'in, marfu. Kita juga bahas tentang musalsal dan musnad dan mutasil. Sebelumnya juga hasan dan dhaif. Perbedaan yang sederhana antara hasan dan sahih adalah di dobitnya. Kalau khafif, kalau hasan itu khafif, kalau sahih itu tam. Itu disebutkan atau dijelaskan oleh Nazim Imam Baiquni di dalam manzumahnya Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu yufidu ala annahu tamu dhabit. Oke. Dhaif kita juga kemarin sempat mengkritik nazom daripada Imam Baiquni. Nazom Baiquni kita kritik, bukan kita, ulama sebenarnya. Ulama yang mengkritik karena kurang jami'an mani'an. Salah satu alasan kurang jami'an mani'an adalah dia masuk dalam apa namanya? Gimana coba nazamnya? Wa kullu naqalat rijal wahid. Wa kullu ma anzuru bil husni qasr wa kullu ma anzuru bil husni qasr. Wa baik wa ahsan. Di bait yang nisful awal, kullu wa kullu ma qalat rijal wa kullu ma anzuru bil husni qasr, itu dikritik dengan kalimat lain, yaitu wa kullu ma an rutbat syarti wa kullu ma an syarti qabul qasr. Jadi kita ganti dengan syartul qabul yang sebelumnya dengan an rutbatul qasr. Kalau rutbah hadis maudhu' dan hadis hasan li ghairihi itu masuk dalam dhaif, padahal bukan. Hadis hasan li ghairihi masuk dalam hasan.
hadis dhaif, hadis maudhu bukan hadis. Dia adalah Alhamdulillah. Sen bang. Kamera. Bisa ini bisa mengulang-ulang apa yang kita udah bahas di rekaman. Ini kita masih mengulang-ulang yang sebelumnya. Terus ya. Sebagaimana? Di bait nazom dhaif itu kita bahas mengkritik nazomnya Nazim. Nah, kalau misalnya rutbatul husni qasur itu dengan kalimat ini dia bisa masuk hadis maudhu dan hasan li ghairihi, maka Quran Jamil-Manian. Nah, dan semua definisi secara logis, secara masuk akal, make sense itu harus jami'an dan mani'an. Akhirnya ulama mengkritik dengan kalimat wa kullu ma'an syartul qabul qasur. Syartul qabul qasur. Nah, ini jadi sifat-sifat yang dhaif masuk semua, yang bukan dhaif tidak masuk. Jami'an likulli awsaf wa mani'an likulli man yaqasib biha. Hakaza. Begitu. Terus kita bahas juga hasan li zatihi, hasan li ghairihi, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu gimana? Coba Anit. Oke. Atik, betul atik. Sahih Bukhari. Iya. Dia awalnya asalnya merupakan hadis hasan Rizali. Sahih li ghairihi. Iya, hasan Rizali. Awalnya merupakan hadis hasan Rizali. Iya. Kemudian ditemukan riwayat lain yang membuatkan di sini. Iya. Riwayat lain dari rawi lain yang membuatkan di sini. Maka lain derajatnya menjadi hadis sahih Bukhari. Iya. Iya. Jadi ya kenapa dinamakan li ghairihi? Harun. Kenapa dinamakan li ghairihi? Kenapa dinamakan li dzatihi? Limadza summiya bi li dzatihi wa li ghairihi? Mas Sabar. Ya, kalau bisa san, Hasan bola sahih bola. kenapa dikatakan itu ini? Karena mungkin tidak apa syaratnya, salah satunya itu di hasannya itu ya ada catatan dan di dalam hasannya itu tidak apa ada syarat sahih kan? Syahid. Kenapa dinamakan li ghairihi? Kenapa dinamakan li dzatihi? Nah, lupa. Dinamakan li dzatihi li'anna sihhatuhu ja'a min dzatihi, karena kesahihannya itu memang datang dari zat dia sendiri. Dia secara zat itu dia sudah sahih. Secara zat sudah sahih. Misalnya kamu secara zat itu sudah pintar gitu, nggak perlu bermuamalah dengan orang-orang pintar biar jadi orang pintar. Kamu memang sudah pintar. Kamu asal saja, kamu sering belajar, kamu pintar.
kepintaran kamu datang memang dari diri kamu, bukan dari orang lain. Ya. Sihatuhu ja'a min dzatihi, atau nabi'un ja'a min dzatihi, datang dari dirinya. Kalau li ghairihi sihatuhu ja'a min ghairihi. Nah, tadi yang dikatakan kuantik terus ini aneh dikatakan aneh bahwasanya apa, ada riwayat lain datang ke riwayat yang tadinya hasan atau tadinya sebelumnya dhaif. Riwayat lain membuat dia menjadi sahih. Yang membuat dia sahih itu riwayat lain, li ghairihi. Sahih li ghairihi karena datang min ghairihi. Wa asluhu hasan, dia aslinya hasan. Tapi ada riwayat lain yang membuat dia menjadi sahih. Gitu. Makanya itulah dinamakan dengan li ghairihi. Sahih li ghairihi. Hasan li ghairihi juga sama. Dia datang dari riwayat lain. Sama polanya sama, tipenya sama, type-nya sama. Itu dinamakan li ghairihi karena itu. Li'anna sihatuhu au hasanuhu atau husnuhu ja'a min ghairihi la min dzatihi. Paham tak? Zat anak. Zat itu paham? Mana dari zat? Paham ya? Yang saya bilang tadi, misalnya kamu tuh ganteng, handsome, memang dari diri kamu, bukan karena operasi plastik, bukan karena make up, bukan. Kegantengan kamu itu memang dari diri kamu. Jamalatuka ja'a min dzatuka min dzatika. Datangnya dari diri kita. Itu sama kayak sahih. Kiasan ini, ya. Terus kita bahas juga pembahasan tentang dhaif ya. Dhaif itu ya waqul ma'an terus batil husni qasr, tapi kita ganti dengan definisi lain yaitu ansyartil qabul. Ansyartil qabul maksud. Atau definisi lain adalah ma faqada ahadu syurutil qabul. Ketika hilang satu syarat qabul dari 5 syarat qabul itu, masih ingat ya? Ini yang sahih itu main editam itu pembahasan yang sangat sakral, yang sangat utama. Itu 5 syarat yang tadi lakukan. Oke. Hadis dhaif. Kita juga bahas musnad mutasil. Musnad itu sampai Rasulullah saja. Namanya musnad. Sanaduhu yattasil ila Rasulullah. Mutasil la yazim. Mش lazim. Enggak mesti dia sanadnya sampai Rasul. Boleh sampai Rasul, tabi'in dan sahabat. Boleh mauquf, marfu atau satu jam sampai tabi'in maqtu'. Nah itu. Musalsal kita bahas juga, mu'an'an kita bahas juga, apa lagi? Aziz, masyhur, gharib. Aziz, masyhur, gharib. Nah, mu'an'an itu kalau di Bukhari gimana? Jadi saya coba. Itu masuk ke sini Jamin. Kenapa terjamin? Kenapa anak-anak di Imam Bukhari terjamin? Karena riwayatnya jelas. Karena apa?
Riwayatnya jelas. Riwayatnya jelas. Iya, riwayatnya jelas itu tahu dari mana? Dari antaranya itu. Belum masuk, belum terjawab pertanyaan. Dengan syahid tuh. Sebut gitu. Subutul liqa. Satu subutul liqa. Kedua, Kedua dari tadi itu. jam tadlis ya. Jadi an-anah Imam Bukhari itu sudah dijamin nggak ada yang tadlis. Nanti hari ini kita bahas tadlis. Bohong. Oke. Sebelum kita masuk pembahasan hari ini, kita akan bahas bima tu'raful adal. Bima tu'raful adal. Bagaimana mengetahui adalah setiap rawi. Bagaimana? Nah, nanti juga kita bahas bima tu'rafu ad-dabt. Nanti juga ad-dabt. Oke. Adalah diketahui itu dengan dua cara. Adalah itu dengan dua cara. Pertama, dia diketahui dengan asyuhrah. Kedua dengan tansis. Tansis dan syuhrah. Asyuhrah itu kemasyhuran. Jadi kalau ulama sudah masyhur, seorang rawi sudah masyhur, itu sudah cukup. Kita nggak usah mencari keadalannya lagi. Misalnya sekarang ini ada Syekh Al-Jum'ah. Ketika Syekh Al-Jum'ah meriwayatkan hadis, udah cukup. Li syuhratihi fil ilm, karena sudah masyhur. Syekh Al-Jum'ah sudah masyhur di kalangan para ilmu mencari-cari ilmu. Dia sudah ahli, derajatnya ahli, derajat keilmuannya itu sudah tinggi. Jadi tak perlu lagi kita mencari adalah ini namanya syuhr. Dan ini berurutan. Jadi ini pertama, satu, ini dua. Ketika syuhrah, ketika ulama nggak terkenal, maka kita harus tansis. Apa tansis? Tansis itu tolabun nas. An-nas itu teks, tulisan. Jadi kita meminta ulama lain, untuk mengetahui apakah si fulan yang kita mau cari keadalahannya adil atau tidak. Nah, wa tansis bil alimaini. Alim, bukan alamaini, alimaini. Dan tansis itu datang dari dua ulama minimal. Jadi kita kalau mau mencari seorang adalah rawi, kita tuh meminta ulama lain. Fulan, ya alim, ya syekh, kaifa adalatu hada, kaifa adalatu fulan. Kalau misalnya dia bilang wasikoh, paham zikoh kan ya? Apa zikoh? Adalah dogen. Wasikoh. Kalau udah sikoh ya dia kawanan min adalah waduh. Wasikoh. Terus satu orang lagi bilang wasikoh pun sikoh. Tak akan. Dia lebih pasti lagi. Oke.
Itu. Dan terus bagaimana mengetahui adalah dobat? Itu dengan bil muqabalah. Bil muqabalah ahadits ahaditsur rawi bil ahadits as-siqat bil muqabalah ahaditsur rawi bil ahadits as-siqat. Oke. Terus pembahasan selanjutnya in wafaqa fadhabit. Wa illa fal aks. Jadi kalau untuk mencari kedobitan seorang rawi itu kita harus melihat, makanya penting untuk namanya jamul atau jamul ahadits, mengumpulkan misalnya ada seorang rawi yang mau kita cari kedobitan, namanya Ali bin Madini. Ali ibn Madini, ini gurunya Imam Bukhari. Ali ibn Madini mau kita cari orangnya, mau kita cari dobatnya. Maka kita harus mencari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Madini. Ya. Dapatlah kita ada 20 hadis. Ini harus kita teliti, ini agak susah ya, harus kita teliti 20 semuanya satu-satu dengan riwayat lain yang sudah dihakimi dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikot, hadisnya sahih. Misalnya ada hadis laulan asyuko ala billahi la maqtu biswa inda kulli. Saya akan kalimatnya kayak gitu, si fulan yang mau kita cari dobitan itu punya hadis yang sama, dan ternyata kalimatnya, redaksinya yang dia punya, yang si fulan punya itu berbeda dengan yang orang sikoh meriwayatkan ini. Kalau dari 20 yang beda itu banyak, yang berbeda itu banyak, atau yang sama itu banyak. In wafaqahum, kalau apa yang diriwayatkan oleh si fulan muwafiq lima ruwahu thiqat, sama dengan apa yang diriwayatkan oleh sikot dari 20 misal 18 fahuwa dobit, maka dia dobit. Kalau misalnya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh si fulan sama, kalau enggak falaks, kayak gitu. Paham? Itu untuk mengetahui dobit kayak gitu, bil muqaranah, namanya bil muqaranah atau bil muqabalah. Oke, paham kan? Adalah juga paham. Itu. Ini yang kita lewatkan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Oke.
Coba kita baca dulu matanya, nazomnya sama-sama. Semua buka nazom, baca dulu biar kita hafal. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa jami'il aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwalu as-sahih wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yashuzza aw yu'ad yarwihi 'abdullah bin al-Izzihi mu'tamadun fi dawqihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufun turban wa dalat rijaluhu la as-sahih ishtaharat wa kullu ma an rutfa ila husni qasr wa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman kasr wa ma udhifa lin nabiyyin ma'fum wa ma litabi'in wal maqtum wal musnadul muttasil isnadin rawihi hatta mustafa wa lam yabin wa ma lisabiqul rawi yattasil isnaduhu lil mustafa fa muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi an bani fata kadzalika qad hadatsani qa'ima aw ba'da an hadatsani tabassama azizul marwi baini aw thalatha masyhurul marwi fawqa thalatha mu'an'anun ka'an sa'idin an tarab rawiha mutarihi rawiha bisam wa kullu ma qala rijaluhu ala wa bidduhu zaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ila ashabi wa ghayru fi'li wa huwa muzikir ومرسل الصحابي سقط وكل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والموضوع السقيط من إسناد وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف وما يخالف قتل به الملا فالشاذ والمخلوق باسمان فلا إبدال راوي ما براوي قسم وقلب الإسلام لمن قسم والفتح ما قضيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة أمور أو خطأ معلل عندهم قد عرفا ويخلاف ثلاث مضطرب عنده غيره والرجال في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما رواه كل قائل عن أخيه مدبر فاعرف حقا والتقي والتافت أكثر والفقر المتفق وضده فيما ذكرت المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به أو الغلا تعديله لا يحمل التفقدا وتركه ما واحد به انفرد ويجمع من عرفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع أن النبي كذلك الموضوع وقد أتت جوهر الممدود سميتها منزومة الغيبون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها منها بالغيب خدمة. Ya 34 bait insyaallah apa kita sekarang bahas kemarin kan kita bahas sanad Ali dan Nazim wa kullu maqalat rijaluhu ala wadhihi dzakal ladzi qad nazala wa ma adaftahu. Sekarang wa ma adaftahu, kita mulai dengan wa ma adaftahu. Wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Sebenarnya ini pembahasan yang sudah kita bahas. Tartibnya itu kan secara tartib yang sahih, yang biasa. Dia masuk dalam tartib ya kawannya ini marfu dan maktub. Kalau mauquf sudah selesai kita bahas. Ma'ruf kami adalah asal qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun bidzikr. Sekarang berarti setelahnya mursal. Wa mursalun min as-sahabi wa sahab.
wa kullu gharibin la rawa rawa. Hadis mursal. Definisi dari hadis mursal itu ma rawahu tabi'in anir rasul. Itu aja yang dihafal. Ma rawahu tabi'in anir rasul. Apa-apa yang diriwayatkan dari tabi'in rasul itu namanya mursal. Mursal ma rawahu tabi'in anir rasul. Dan marwah tabi'in anir rasul. Kalau ditanya tabi'in ini dalam sejarahnya ada dua kategori, shogir atau akabir tabi'in atau shogir tabi'in. Kabius akabir atau shogir. Yang mana tabi'in yang dimaksud? Dua-duanya. As-sahih kilahum. Karena tabi'in yang pembesar tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, itu Sa'id bin Musayyab adalah akabir tabi'in, salah satu akabir tabi'in. Nah, oke, ini definisinya. Hukumnya itu berbeda pendapat. Ini mursal menurut ulama hadis. Ada ulama usul fikih atau usuliyun wal fuqaha yaquluna bi anna mursal ma in qata asnadi. Jadi mursal menurut orang usuliyun dan orang fuqaha itu adalah apa-apa yang sanadnya terputus. Jadi jangan heran kalau misalnya makna yang dimaksud sama usuliyun itu berbeda dengan dalam suatu kitab. Dalam suatu kitab yang kita baca, ketika usuliyun mengatakan mursal, maka yang dimaksud adalah man qata'a sanadu. Man qata'a sanadu, bukan mursal yang dimaksud. Tapi karena yang saya bilang, al-ilmu yu'khadhu min ahli. Ilmu itu kita ngambilnya dari orang yang ahli. Maka mursal yang diu'tabar adalah mursal yang ini, marwahu tabi'in an rasul. Walaupun kita enggak membuang atau walaupun kita la naltafid atau adamul iltifat, nahnu la naqulu bi adamul iltifat ila ta'rif al-usuli. Kita nggak menyalahkan juga, intinya kita nggak membuang ta'rifnya usuliyun. Keduanya kita harus paham. Tapi al-ilmu yu'khadhu min ahli. Oke. Dari situ hukum mursal itu berbeda. Pertama, ada yang mengatakan bahwasanya dia itu hujjah mutlaq. Jadi hukumnya berbeda. Hukum sini kita tulis hukum ini. Ada yang mengatakan dia itu hujjah mutlak. Ada yang mengatakan hujjatun muqayyad. Ada yang mengatakan la hujjah. Mutlak. Oke. Ini hukum mursal
yang ada di buku-buku kitab-kitab. Hujjatun mutlak. Paham tak maksud hujjah? Sebagai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu namanya hujjah. Itu namanya hujjah. Jadi mursal itu apakah bisa menjadi sebuah dalil dalam suatu hukum? Dalam suatu hukum, misalnya ada dalil yang mengatakan bahwasanya misalnya ada dalil yang mengatakan azannya subuh itu 2 kali. Azannya subuh itu 2 kali. Misalnya ada azannya Bilal, ada azannya Ibnu Ummi Maktum. Kedua, ini ada hadis yang mengatakan. Nah, ternyata hadisnya mursal. Tapi ternyata mursal ini bisa dipakai. Misalnya yang meriwayatkan, nah ini, yang mengatakan hujjah mutlaqah, mursal hujjah mutlaqah itu seperti alasannya adalah sebelum kita masuk ke sini sebenarnya ada perbedaan pendapat bahwasanya mursal itu yang jatuh bukan sahabat. Kan kalimatnya gimana? Wa mursalun minhus sahabiyus saqat. Minhus sahabiyus saqat. Sahabatnya sakot, jatuh, jadi terputus di sahabat. Kita kemarin sudah bahas sahabat itu gimana kaidahnya? As-sahabi kulluhum udul. Sahabat itu semuanya udul bita'dilillah wa rasulih. Sahabat itu semuanya udul dengan ta'dil Allah dan Rasul. Nah, ini harus dipahami. Ini kaidah sahabat. Nah, kalau sahabat itu udul dan mursal, itu sahabatnya jatuh, sakoto, maka sebenarnya hukumnya enggak. Maka hukumnya sebenarnya kita nggak perlu mencari. Kita kan ingin mencari rawi karena ingin mencari adalah dan dobitnya. Ketika adalah dan dobitnya sudah diketahui, maka kita tidak butuh lagi. Kita nggak butuh lagi menyebutkan sahabi. Masuk ya? Karena sahabi sudah udul bita'dilillah wa rasulihi. Fala nahtaju ila dzikri sahabi fil hadis. Lianna dzikrur rawi, karena menyebut rawi itu lima'rifati ahwalihi fil adalah wa dawud. Sahabat ma'ruful adalah, dan sahabat itu sudah ma'ruf, sudah adalah hidup ini sudah aman kan? Untuk apa ya? Karena tujuan menyebutkan rawi itu untuk mencari adalah dan rawi, adalah dan rawi. Ketika udah tahu ada rawi, untuk apa? Masuk ya? Orang-orang itu mengatakan mursal hujjah mutlaqah. Mursal itu menjadi sebuah dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, hujjah. Nah, akhirnya ada yang bilang ini kemungkinan yang jatuh adalah tabi'in. Ya. Orang dulu sudah paham kalau sahabat sudah jatuh, nggak ada masalah, mafi muskilah, nggak ada masalah ketika sahabat itu sudah jatuh. Makanya ada opsi lain, ada option lain yang mengatakan bahwasanya yang jatuh ini sebenarnya bukan sahabat,
tapi tabi'in. Jadi tabi'in meriwayatkan ke tabi'in lain. Tabi'in lain meriwayatkan sahabat ke Rasul. Jadi karena sebenarnya tabi'in itu yang jatuh, dia memutuskan dengan kalimat sahabat. Sebenarnya ada tabi'in yang lain yang jatuh. Karena sudah tahu sahabat kalau jatuh itu aman. Nah maka itu mengatakan hujjatun muqayyadah. Muqayyadah kan, muqayyadah maksudnya apa? Terikat. Jadi dikatakan hujjah tapi terikat dengan apa? Imam Syafi'i misalnya mengatakan mursal Sa'id bin Musayyib hujjatun. Mursal Sa'id bin Musayyib makbul. Mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib atau Musayyab itu ada sama aja, bisa Musayyab bi fathil ya atau bi kasril ya, Musayyib itu sama, orangnya dia. Karena Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu dalam suatu hukum yang dia simpulkan itu datang dari mursalnya Sa'id bin Musayyib. Dipertanyakan, kenapa kau mengambil dalil dari hadis mursal? Imam Syafi'i sudah punya, siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i? Dua man dua. Imam Syafi'i sudah derajat ilmuannya sudah tinggi banget. Dijawab bahwasanya Imam Sa'id bin Musayyib ini akabir tabi'in. Wa mursaluhu in arsala fahuwa marfu'. Kalau Sa'id bin Musayyib meriwayatkan mursal, itu sebenarnya sampai Rasulullah. Sudah diteliti sama Imam Syafi'i bahwasanya mursal Sa'id bin Musayyib makbul. Khalas, mafis ayi masyakil. Gak ada masalah. Nah itu yang mana? Hujjatun muqayyadah. Jadi dikatakan mursal itu bisa diterima, makbul, kalau dari orang-orang yang sudah diteliti. Imam Syafi'i misalnya mengatakan Sa'id bin Musayyib. Yang lain misalnya ada Hasan al-Basri, Idza arsala. Misalnya Hasan Basri ketika mengirsalkan hadis di pembahasan tasawuf atau di pembahasan akhlak, fahuwa marfu', maka dia mursalnya diterima atau sampai Rasulullah. Itu namanya hujjatun muqayyadah. Muqayyadah bi nafar, muqayyadah bi orang-orang tertentu. Enggak semua. Paham ya? Ini mutlak dan muqayyad, kalau nggak paham kalian nggak bisa masuk dulu. Mutlak itu nggak ada celah lagi. Mutlak ya kamu ganteng 100%, kamu hebat main bola 100%, udah nggak ada yang hebat selain dia, itu namanya mutlak. Kalau muqayyad, kamu hebat kalau kamu hebat kalau misalnya bermain di sini, dari mana? Kamu hebat di negara kamu saja, kamu hebat. Itu yang muqayyad. Semoga paham. Terus yang mengatakan la hujjatun mutlaq, itu adalah yang mengatakan bahwasanya mursal man qata'a sanad. Siapa? Usuliyun yang mengatakan al-mursal man qata'a sanad. Jadi mursal itu yang sanadnya terputus, maka dia mengatakan la hujjah. Gak bisa diterima, mau dhaif atau dhaif lah. La hujjah itu maksudnya dhaif. Hujjah mutlaqah maksudnya sahih. Muqayyadah yang muqayyad. Oke, itu adalah mursal ya. Jadi kenapa berbeda pendapat? Karena yang jatuh
itu yang tadi saya bilang. Kemungkinan bukan sahabat yang ada yang lain. Oke. Sudah bisa dipahami antara perbedaan mursal atau dengan kawannya mauquf. Jadi kalau mauquf itu yang diriwayatkan sampai sahabat. Tapi kalau mursal, tabi'in meriwayatkan dari Rasul, sahabatnya sama. Hadis gue. Wa mursalun min sahabi saqat wa qari ma rawa rawin faqat. Ma rawa rawin faqat. Ini sudah kita bahas di pembahasan. Aziz masyhur ini kawannya. Gharib itu kawan. Aziz masyhur gharib. Maupun gharibu ma rawa rawin faqat. Jadi kita lewatkan saja. Al hadisul munqati' sekarang. Wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsal. Apa-apa yang sanadnya itu putus, maka itu dinamakan munqati'. Di mana saja? Pokoknya bisa dalam sanad, silsilah sanad, silsilah rawi. Kalau ada yang terputus, maka itu namanya munqati'. Di mana saja terputus? Di gurunya Imam Bukhari atau di tabi'in. Pokoknya selain sahabat yang terputus, itu namanya munqati'. Kalau sahabat kan sudah namanya mursal. Oke. Cuma baca. Setelahnya adalah mu'dhal. Mu'dhal. Biasanya banyak yang ini, banyak yang melakbat, banyak yang ikhtilat. Banyak yang tercampur antara maqtu' dan munqati'. Nah, kalau salah ya mudah-mudahan enggak. Ya maqtu' itu manuskrida ila tabi'in. Maqtu' namanya maqtu' ya. Jangan tercampur. Maqtu'. Kalau munqati' itu yang sanadnya terputus. Jadi ismuhu musyabbah, namanya itu agak mirip, agak sama tapi harus beda. Wal mu'dhalu saqitu min husnani. Kalau misalnya munqati itu saqata min fi ayyi halin min al-ahwal ghairu tawal. Yang munqati itu baru tawal. Ini udah potong. Ambil foto lebih cepat. Kita bahas lagi. Ini namanya, masih ingat gak apa itu hadis dhaif? Mafaqada ahadus syurut.
ma faqada ahadu syurut. Yang faqada ahadu syurut siapa? Kalau misalnya kehilangan di ittisal as-salat. Ini saya bilang, ini sekarang pembahasan dalam kategori faqada ittisal sanad. Tadi kita bahas munqati. Oke. Sekarang mundur. Ada lagi namanya mursal juga mursal. Terus ada satu lagi yang nggak dibahas, yaitu mu'allaq. Empat ini masuk dalam kategori as-sanad atau ittisalus sanad. Faqada ittisalus sanad. Ma faqada ahadu syurutus yang munqati mu'dhal mursal. Munqati kita bahas tadi, yaitu kullu ma lam yattasil bihali fi ayyi halin min al-ahwal, maksudnya fi awwalihi aw fi akhirihi qabla sahabat. Ya. Munqati kita udah bahas, mu'dhal sama kayak munqati fi ayyi hal, tapi dia maknanya alat tawali. Ini mu'dhal alat tawali. Wal mu'dhalu saqit min husnan. Duanya itu alat tawali, maksudnya ini hadis ya. Hadis Rasul, sahabat, tabi'in, syekh. Mukhrij itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, itu orang-orang yang terkenal, orang-orang yang mempunyai kitab dan menuliskan kompilasi atau kumpulan-kumpulan hadis di dalam kitab. Ini apa namanya? Sanad. Ini sanad, silsilatul ruwat. Di sini hadis, ini matan. Al-fazul hadis. Ini mukhrijul hadis, orang yang mengeluarkan hadis. Oke, syekh sampai Rasul. Munqati itu boleh di mana saja, asalkan tidak berurutan. Misalnya kalau yang terputus di sini dan di sini, itu bukan munqati namanya mu'dhal. Ala tawali asmin wal mu'dhalu saqit min husnan. Terputus dua dan alat tawali nggak disebut dalam jumlah, tapi dijelaskan. Alat tawali itu namanya mu'dhal, ya. Perhatikan, ini jawab. Kalau misalnya yang terputus itu di sini, dan di sini, namanya apa? Dari tiga ini yang kita udah jelaskan, ini namanya apa? Apa nih? Munqati. Bisa. Ada lagi mursal, karena sahabat jatuh. Masih ingat mursal? Mursalun minhus sahabi musaqal. Marwahu tabi'in anir rasul. Itu namanya mursal. Ya. Kalau misalnya begini, apa namanya?
mu'dhal. Ada informasi lain selain dua. Mu'dhal itu alat tawali jelas namanya berurutan harus dua minimal dua. As-saqit ifna atau aktsar. Yang jatuh itu dua atau lebih. Nah, jadi tiga boleh. Gitu ya, tiga boleh. Asalkan dia harus berurutan. Ini inti dari alat tawali. Ya. Kalau misalnya yang tadi saya sebut gini, atau hatta walaupun yang terputus itu banyak, tapi enggak alat tawali, itu bukan mu'dhal. Misalnya Syekhul Mukhrij ini tabi'in 3 misalnya, walaupun 3 dan ini Rasul, walaupun 3 itu enggak dinamakan terputus, enggak dinamakan mu'dhal, dia masih tetap munqati gitu. Ketiga ini sebenarnya bisa jadi satu, atau mu'allaq juga bisa jadi satu. Di 4 ini dalam satu hadis bisa. Dia terkadang begini, surah itu akhir sahabi sahabat, tabi'in sahabat. Nah, ini bisa munqati', bisa mu'dhal, bisa juga mursal. Paham ya? Udah ya? Kalau mu'dhal sakit min husnani wa ma'ata mudalasan nawa'an. Jadi mu'dhal itu sakit min husnani fa'akthar, 2 atau lebih, misalkan dia alat tawali. Terus mursal itu udah bahas. Sekarang mu'allaq nggak dibahas dulu. Cuman mu'allaq itu masa kotor min awwali isnadihi masuk kotor min awwali isnadihi rawi fa'akthar. Masuk kotor min awwali isnadihi rawi fa'akthar. Awal itu syekh, awal itu di sini. Ini awal namanya. Awal sanad itu di syekhnya Mukhrij, syekhnya Bukhari atau Abu Dawud atau Tirmidzi dan sebagainya. Itu namanya awal. Jadi kalau dia terputus dari awal sampai Rasul misalnya, sampai Rasul, itu namanya mu'allaq. Mu'allaq itu kan menggantungkan dari alaqul syai' al jidar. Jadi nggak ada amud, nggak ada tiang di situ gitu, yang untuk menyambungkan ke, misalnya meletakkan kunci, ini kan meletakkan, yang menggantungkan, bawahnya nggak ada. Jadi sanadnya tuh hilang. Itu kiasan. Sanadnya tuh dari situ ke sini tuh nggak ada, hilang. Cuma di situ aja itu, Rasul aja nyampe. Di sini nggak ada. Nah itu sama kayak mu'allaq, hadis mu'allaq. Ya. Jadi di sini sebenarnya ada definisi lain, ada sub definisi. Hatta qala al-akhir al-mutaakhir qala Rasul. Ini sub definisi.
Tahu nggak subdefinisi? Paham? Subdefinisi, subbab, subdefinisi. Kalau ada tulisan-tulisan itu. Jadi para mutaakhir itu ulama-ulama yang kontemporer. Saya kata para ulama zaman sekarang. Kan mutaqaddim orang dulu, mutaakhir zaman sekarang. Gitu. Jadi sampai bilang, ada yang bilang qala Rasul doang, qala Rasul saja, itu namanya mu'allaq. Bulughul Maram, Bulughul Maram cuma sebut sahabat Rasul hadis, ya, dia nggak sebut sanadnya, itu namanya mu'allaq. Ya. Dah. Wal mu'dhalu saqitu min mufhami wa ma ata mudallasan naw'an wa ma ata mudallasan naw'an. Jadi foto aja kita mau hapus. Ya. Wa ma ata mudallasan naw'an al awwalul isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa'an. Mudallas itu masuk dalam kategori adalah. Jadi adalah ya, ahadu syurutnya adalah. Maka pada ahadu syurut sihah, adalahnya itu terputus. Masuknya di sini ada mudallas. Apa itu mudallas? Dua, ada dia mudallas isnad, ada dia mudallas syekh, mudallas isnad dan mudallas syekh. Tadlisul isnad, tadlisul syekh. Tadlisul isnad, tadlisul syekh. Tadlis itu sebenarnya makna secara bahasa ya ikhtilaf. Ikhtilaf itu ya campur adukan antara yang hak dan batil. Tadlis, ikhtilatun nur bizolam, mencampurkan cahaya dengan kegelapan. Nah, itu namanya tadlis. Ikhtilaf. Terus pembagian tadlis itu ada dua, ada isnad, ada syekh. Kalau isnad dalam manzumannya itu mata mudallas sanawani, ada dua. Isqatu mata mudallas sanawani al awwalul isqatu li syaikhi wa an. Nah, isqatu li syekh ini maksudnya adalah tadlisul isnad. Isqatu syekh, al-awwalul isqatu syekh, al-awwalul isqatu syekh gimana? Mata mudallas sanawani al-awwalul isqatu, al-awwalul isqatu li syaikhi wa an yang pula aman fawqahu li atau asyekh. Syekh
li syekh wa an an wa an al-awwal isqat li syekh wa an yang pula menqulu an wa an yang pula fauqahu amman fauqahu pula amman fauqahu bi an wa an wasani la yusqituhu la yusqituhu lakin yasif awsafahu binabihi la yan'ad awsafahu binabihi la yang aduh. Jangan salah, walaupun ada definisi isnad itu syekh, dia itu isnad. Isqatu li syekh, bukan maknanya ada kalimat syekh, dia maknanya isnad apa tadi syekh. Bukan. Ini banyak yang salah paham. Jadi isnad isqatu li syekh wa an yanqula amman fawqahu bi anwa. Atau mana lain itu ayyarwi rawi bi riwayatin ayyarwi bi riwayatan bi sigatin amal bi anwaan. Kalimat ini namanya sigah amal. Sigah muhtamal. Ada ihtimal antara murid dan gurunya itu enggak mendengarkan hadis ini. Jadi isqatu li syekh wa an yang pula aman fawqahu bi an wa an. Kamu maksud ihtimal itu apa? Kemungkinan. Ihtamil ada ihtimal orang-orang Arab misalnya. Fi ihtimal gitu. Ihtimal itu kemungkinan. Nah, jadi ini sebenarnya siyagul ada wa tahammul. Ini ada penjelasan sendiri sebenarnya. Sigo muhtamal as-sigo. Namanya sigotul ada wa tahammul. Masih ingat enggak pembahasan adalah yang balik? Masih ya. Jadi gimana kesimpulannya? Disyaratkan tahammul itu tidak disyaratkan balik. Mendapatkan hadis dan mendapatkan hadis dan masuk dalam majelis hadis itu tidak disyaratkan balik. Asalkan dia tamyiz boleh. Tamyiz itu beda dengan balik. Beda. Tamyiz itu bisa membedakan antara yang benar dan salah. Itu tamyiz namanya. Walaupun belum balik. Itu syarat, itu bukan syarat balik, itu bukan syarat di at-tahammul. Tahammul itu majlis, mendengarkan hadis dalam majlis atau mendapatkan hadis dari orang lain. Al-ada menyampaikan hadis kepada orang lain. Nah, makanya sigoh itu uslub. Uslub itu ya redaksi kalimat. Dengan kalimat apa dia menyampaikan? Hadasani atau akhbaroni atau sami'tu atau qalali. Saya mendengarkan bahwasanya dia mengatakan, guruku misalnya memberikan hadis kepadaku.
hadasan. Tapi kalau an itu potensi pendengaran antara guru dan muridnya itu sedikit, kecil, ada potensinya kecil. Kemungkinan ihtimal, kemungkinan tuh ada terputus di situ. Kalimat an dan an, masih ingat kan? An-ana. Azizun Marius Nani Al-Thalasa. Enggak, mu'an-anun Ka'at Sa'id ya. Mu'an-anun kan itu masuk dalam kategori hadis dhaif. Kecuali seperti Imam Bukhari, subutul ikonya itu beneran konflik bertemu. Atau ada mutadlis. Biasanya orang-orang tadlis itu kalimatnya tuh an. Ada sebab. Ini paham tak? Maksudnya jadi isnad, tadlisul isnad itu sebenarnya dia meriwayatkan dari Syekh, misalnya Ali meriwayatkan dari Muhammad meriwayatkan dari Utsman, 3 ya, oke, 3 ya, ingat ya. Tapi Ali muridnya itu langsung meriwayatkan dari Utsman. Misalnya haddatsani Ali an Utsman, Ali an Utsman. Jadi Muhammad ini nggak diambil apa dia, dibuang loh ya. Nah itu isqatul syekh, Muhammad diiskotkan, Uzifa mahzuf, dihilangkan, isqatul syekh yanqul aman fawqahu. Jadi Ali yanqul aman fawqahu di kalimat an, bukan hadasani, bukan akhbaroni, bukan samit, bukan, tapi dengan an. Alladzi yahtamilu adamu sima. Adamu itu gak mendengarkan. Kayak gitu. Itu namanya tadlisul isnad. Alasannya apa? Pertama, alasan kenapa seorang murid itu mentadliskan syekhnya, sabab tadlis. Sabab tadlis pertama itu pertama itu likur bisyekh, bila umur. Jadi alasan pertama itu antara murid dan syekhnya itu umurnya sama, beda 1 tahun misal. Atau ternyata syekhnya itu lebih kecil, umurnya lebih muda, lebih kecil daripada muridnya. Terkadang kan ada gengsi. Nah itu salah satu alasan orang mentadlis hadis itu. Terkadang antara syekh dan muridnya itu lebih tua, atau muridnya muasir atau qurb, dekat dengan syekh. Akhirnya putuskan saja sanadnya gitu. Nah, terus kedua, bisa adawah. Ini bahaya juga nih. Misalnya ternyata antara murid dan gurunya ada permusuhan. Antara murid dan gurunya itu ada permusuhan. Misalnya muridnya nggak suka dengan gurunya juga nggak suka dengan dia gitu. Jadi ada adawah antara murid dan guru. Ini bisa saja terjadi. Kita manusia, bukan
malaikat yang masuk. Bisa aja terjadi sekelas orang syekh itu bisa saja terjadi. Semua tuh bisa terjadi. Kecuali Rasul masuk. Nah, itu adalah antara kedua belah pihak, murid dan guru, bisa terjadi. Makanya memutuskan nama syekhnya langsung dia an syekh. Jadi an Ali, an Usman, Muhammad yang diputus. Ketiga, lidwa fi syekh. Karena syekhnya doif. Maksudnya doif itu nggak ada. Adalah dan doif itu nggak ada. Mafish adalah wala doif. Lahir adalah dan doif itu nggak ada. Akhirnya muridnya ini ingin hadisnya ini bisa disampaikan ke orang lain gitu. Karena ada rasa kalau hadis saya diriwayatkan dari orang yang doif, orang-orang gak akan percaya. Orang-orang gak percaya dengan hadis yang saya sampaikan. Akhirnya ya sudah, saya saja orangnya dihapus orangnya, syekhnya dihapus. Kasihan. Syekhnya dihapus, meriwayatkan dari syekh yang sikoh. Itu karena syekhnya dhaif. Lidwa fi syekh. Nah, itu bisa saja terjadi kayak gitu. Karena ingin hadisnya, mungkin dia ingin terkenal dengan meriwayatkan hadis itu dari orang yang bukan dhaif. Nah, kedua, selain lidwa fi syekh, keempat, dia karena liwujudu aib binti syekh. Fi syekhihi liwujudi aibin fi syekhihi. Jadi misalnya syekhnya itu ternyata orang Syiah, kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, kita baru tahu ketemu dapat hadis syekh Syiah meriwayatkan hadis yang apa gitu. Berarti Syiah itu kan artinya, jadi kelompok mereka itu dinamakan kelompok Mubtadi'ah, orang-orang bid'ah. Itu mereka sebenarnya, bukan yang selama ini dijustifikasikan oleh orang-orang yang keras, orang-orang yang itulah. Mereka itu Mubtadi'ah, namanya firaqul Mubtadi'ah, orang-orang Syiah, Mu'tazilah. Itu mereka itu. Karena pemikiran Qadiriyah, Khawarij itu orang-orang yang berfikirnya atau mempunyai kaidah yang sebelumnya gak ada di Rasul. Itu bahaya. Nah, misalnya atau syekhnya ternyata ya intinya selain dhaif, selain dobit adalah dan dobit itu, maka masuknya dalam kategori aib fi syekh. Ya, itu alasan kenapa seorang murid atau seorang rawi memutuskan sanad syekhnya, dan langsung ke syekh. Tadlisu syekh la yusqituhu lakin yasib. Jadi si Mahmud, si siapa tadi kita jawab, Mahmud Ali, ya, Ali Muhammad Usman. Ali meriwayatkan ke syekhnya namanya Muhammad,
Jadi Ali nggak memutuskan Muhammad sebagai gurunya, beda sama Islam. Tadi memutuskan Muhammad sebagai gurunya dan langsung melewatkan ke Utsman, Syekh. Tapi kalau tadlis Syekh, dia meriwayatkan dari Muhammad dengan nama lain yang nggak terkenal. Misalnya nama dia Muhammad Ibnu Ishaq. Muhammad Ibnu Ishaq. Nama gurunya Muhammad Ibnu Ishaq. Tapi nggak ngasih tahu ke si Ali, nggak ngasih tahu ke yang lain bahwasanya dia meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ishaq. Dia ganti dengan nama yang nggak masyhur. Sebenarnya Muhammad bin Ishaq punya nama lain. Punya nama inilah, nama Facebook, nama Facebook, nama Twitter, punya nama lain yang gak terkenal. Nah, Ali meriwayatkan nama itu, nama yang gak terkenal. Misalnya Muhammad Ibnu Ishaq ini punya kunyah, misalnya Abu Yusuf ya misalnya. Itu namanya kunyah dalam biografi, dalam rukun biografi. Itu namanya kunyah. Kunyah itu Abu, nama Abu itu sekarang udah banyak kan di Indonesia, nama-nama Abu ngikut orang Arab. Ada nggak pasti orang-orang yang baru hijrah di sini. Penulis namanya Abu siapa? Tapi nggak masalah. Misalnya Abu Usama, Abu Yusuf. Jadi Ali itu meriwayatkan Muhammad Ibnu Ishaq dengan nama Abu Yusuf. Dengan nama Abu Yusuf. Kenapa? Sebabnya ini. Ini sebabnya sama. Kalau saya meriwayatkan Muhammad Ibnu Ishaq, nanti orang ketahuan nih. Muhammad bin Ishaq dhaif. Saya dengan nama lain aja. Tapi benar itu namanya. Itu dalam bahasa kaidah munazoroh namanya tauriyah. Tauriyah itu, kamu udah makan belum? Udah. Padahal belum. Tapi benar dia udah. Pagi. Ditanya malam, kamu sudah makan belum? Sudah. Pagi tapi yang dimaksud si penanya itu sebenarnya malam. Tapi karena penanya nggak mengkoinkan malam, jadi dia bilang sudah. Ternyata tauriyah. Sama nih strategi itu. Sama kayak ini. Tadlis Syekh. Dia gak menjatuhkan tapi yasifu apa? Lakin yasif awsafahu bima bihi layan arif. Jadi sifat yang atau nama yang dia sampaikan itu gak diketahui orang. Gitu. Alasannya itu namanya tadlis. Itu udah selesai. Itu tadlis wal isnad dan tadlis syekh. Nanti kalian lebih seru lagi kalau misalnya kalian sudah sering baca hadis-hadis. Banyak banget cerita-cerita menarik. Misalnya ternyata ada suatu di Asfahani di Iran, seorang syekh meriwayatkan dari syekhnya namanya gini, ada cerita misalnya syekhnya namanya Ahmad bin Hanbal atau Ahmad saja, namanya Ahmad. Muridnya namanya Humaydi meriwayatkan Ahmad meriwayatkan nama masyhurnya gurunya, nama masyhurnya itu Abu Lu'lu'ah misalnya, Abu Lu'lu'ah. Tapi dia punya nama Ahmad Abu Lu'lu'ah. Akhirnya dia ganti dengan ini yang lebih bahaya, dia ganti dengan Ahmad bin Hanbal.
tapi memang benar namanya Ahmad. Ahmad bin Hanbal namanya Ahmad bin Hanbal Abu Lu'lu'ah. Orang mengira si murid ini meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu. Ahmad bin Hanbal yang memiliki mazhab Hanbali. Gak tahunya bukan dia. Ahmad bin Hanbal yang ada di Asfahani, yang ada di kota Asfahan. Sedangkan Ahmad bin Hanbal yang punya mazhab itu ada di Baghdad. Nah, dia menisbatkan Ahmad bin Hanbal, menisbatkan nama gurunya dengan Ahmad bin Hanbal. Masyhurnya Abu Lu'lu'ah, sedangkan Abu Lu'lu'ah dhaif. Menggantikan dengan Ahmad bin Hanbal yang biar orang mengira Ahmad bin Hanbal yang ada di Baghdad. Ini biar saya terkenal nih, saya meriwayatkan dari guru yang sangat masyhur sedunia gitu pada waktu itu. Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Itu jadi orang mengira, wah, si Suhaib ini meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal Baghdad. Jadi orang percaya, orang pada datang mengambil hadis dia. Gitu. Ini yang bahaya di musnad, di hadis syekh. Walaupun dia gak memutuskan, tapi ketika saat kayak gitu, ketika konflik atau case-nya kayak gitu, itu bahaya banget. Nah, nanti itu masuk dalam namanya hadisul mu'al ilah, yang saya bilang waktu itu, yang mengetahui hadis ilah itu orang-orang cerdas lah. Ilah jahabizah minal ulama. Oke. Hadis kita sudah selesai, kita lanjut. Al-awwal liswan syekh wa an yanqula min tawqu bi anwan wa tsani la yusqitu lam yasif aw sawfahu bi babihi la yan'arif. Terus syaz wa ma yukhalif thiqatun bi al-malak wa syaz wal maqlubu qismani tam. Oke. Wa ma yukhalif thiqatun bi al-malak wa syaz wal maqlubu qismani tam. Kita kan sudah bahas syaz di awal di pembahasan apa namanya? Sahih, tarif sahih. Ada nusus lamnya suzza awi wa alam. Nah, syuzus kemarin apa? Itu masih ingat gak? Ya, mukhalafah siqah. Bila aku bisa atau dengan awal lagi. Dengan dua awal yang itu bisa. Mukhalafah siqah dengan dua awal itu. Syaz. Liman buat ulang. Kalau ada kawannya satu kategori dalam seperti syaz itu munkar. Kalau munkar nanti di akhir mas. Munkar itu mukhalafatu dhaif. Kalau syaz mukhalafatu thiqah, kalau munkar mukhalafatu dhaif liman buat ulang. Kalau doif sudah berbeda sama orang yang lebih pintar, jelas doif. Jelas itu lebih parah, lebih bahaya daripada syaz. Yang sikoh berbeda dengan sikoh lain yang lebih sikoh saja sudah bahaya. Apalagi la siyama ad-doif yukhalifu sikoh wa adol yang lebih bahaya dan lebih sesat. Oke. Kita nggak ada masalah dengan hadis syaz.
tapi perlu diperhatikan bahwasanya syaz itu kan mukhalafatu sikoh dengan bawah ini. Jadi perbedaan antara sikoh dengan sikoh lain, bagaimana kita tahu itu bedanya? Nah, itu ketika ini ada ini dulu. Syaz. Ini kita masih dalam kategori hadis, tapi di sini sudah masuk Adam syaz. Adam, berarti syaz kan? Kalau Adam, kalau dhaif ya syaz. Syaz. Syaz itu bisa dikatakan syaz setelah melewati marhalah-marhalah solusi untuk menyatukan hadis yang berbeda. Namanya hal ta'arud. Ta'arud itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Ta'arud bertentangan, dua hal yang nggak bisa dipersatukan, yang berbeda, dua hal yang berbeda. Ulama dalam solusi pertama adalah jama' wa taufiq. Jam' wa taufiq, menyatukan dulu antara kedua hadis. Step kedua itu dengan nasakh mansukh. Nasakh mansukh. Tiga dengan tarjih. Tawaquf. Ini cara untuk menyelesaikan ketika ada dua perkara yang berbeda pendapat. Bisa dijadikan satu jamu taufiq. Misalnya dengan apa? Ternyata hadis yang mengatakan makan babi itu haram, ketika secara umum fil'am akal khinzir haram, tapi ketika muqayyad itu namanya jama'. Jadi tahrimul akal khinzir fil'am wal khos liman laisa lahu ta'amun ghairu, misalnya gitu. Kalau nggak ada makanan selain babi ya bisa dimakan. Nah itu jamu atau taufiq. Soalnya hadisnya berbunyi gini. Misalnya satu yang mengatakan anna Rasulullah SAW lam ya'kul wa lam ya'kul al-khinzir, lam ya'kul al-khinzir. Anna Rasul, misalnya Rasul itu mengatakan anna Rasulullah SAW an akul khinzir haram, hadis qauli. Satu lagi hadis fi'liyah, bahwasanya Rasul pernah memakan babi, misalnya, misalnya, atau sahabat pernah memakan daging babi. Bertentangan, Rasul bilang haram, tapi sahabat makan. Akhirnya kita melihat syarhul hadis. Misalnya di Fathul Bari kita lihat ternyata kita ini step jamu atau taufiq. Ternyata yang mengatakan Rasul mengatakan aklul khinzir haram itu am dan boleh
dan sahabat memakan khinzir itu ketika di hutan, misalnya di hutan atau di mana, Sohro misalnya. Sohro ada khinzir, nggak tahu. Ya pokoknya ketika lagi tawarin atau lagi darurat, sahabat makan khinzir. Ya udah, akhirnya bisa disimpulkan bahwa al-haram amun wal halal khosun. Itu ya. Kalau nasakh mansukh ya jelas siapa dulu yang turun, maka itu yang dimansukh, yang dihapus. Misalnya aku makan babi, kalau misalnya makan babi itu dulunya halal dan turun syariat baru haram, maka yang kita ambil adalah yang haram, yang nasir, bukan yang mansukh. Ya, tarjih, ya kita merojikan antara dua. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ini syaz ini ditentukan di sini. Lawan kata syaz itu mahfuz, yang terjaga. Gitu ya. Jadi setelah proses jamu dan taufik juga nasakh mansukh, di sini baru dikatakan syaz. Kita nggak boleh mengatakan syaz ketika di marhalah ini. Jadi untuk menentukan, mengatakan hadis itu syaz harus melewati dua step. Nggak asal kita, nggak sembarangan kita mengatakan hadis itu syaz. Gitu. Nah, ini paham ya? Jadi syaz itu stepnya di sini. Stepnya ditarjih, merojihkan antara kedua hadis. Kalau ternyata dia berbeda, maka dia syaz. Dan yang bukan syaz itu namanya mahfuz, terjaga. Ini lawan kata syaz. Dalam mustalah hadis ini namanya mahfuz. Oke, paham ya? Syaz. Apa lagi? Wa may yukhalif thiqatun bihil mala fa syaz wal maqlub qismani tadi. Al maqlub akhir, al maqlub. Wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qism wa qalbu isnad limat min qism. Ini pembahasannya banyak, atau kita cukupkan saja. Esok insya Allah kita bahas hadis maqlub sampai mustolah ya. Esok kita lihat gimana. Syaz tidak masalah. Syaz tidak masalah. Ini sebenarnya mudah sih, kaidahnya mudah. Tapi nanti kalau sudah masuk dalam tatbiq atau dalam praktik itu susah juga. Menemukan hadis syaz itu susah. Ini kita kaidah saja, kaidah teori-teori mudah. Nanti kalau sudah praktik susah. Nah makanya ini sebagai pintu untuk kalian bisa melanjutkan. Aduh, ini sebagai pintu biar kalian bisa melanjutkan lebih oke, nggak melanjutkan apa waktu kifayah seperti apa yang kita bahas di awal hukum syar'i. Sampai sini kira-kira ada masalah atau pembahasan yang nggak paham atau
ada fotografi balikum syait live, ada yang lewat itu di otak masalah musal. Maksudnya sahabat yang itu yang misal itu yang sahabat Iya. saya jatuh itu sahabatnya itu tidak ada cacat itu. Ada apa? Yang misal yang foto maksudnya kan maksudnya dia sampai ke Rasul tapi jatuh dari sahabat maksudnya. Iya kan, normalnya tabiin sahabat Rasul, tabiin sahabat Rasul, semua sana kalau mau melewati Rasul, kalau mau sampai ke Rasul itu lewat sahabat pasti kan, karena secara masa itu ya urutannya begitu, tabiin sahabat Rasul. Jadi maksudnya jatuh ke sahabat itu jadi langsung lewat sahabat dia langsung ke Rasul dia ke Iya, jadi tabiin langsung ke sahabat. Nah makanya, nah ini ada yang aneh, ini ada yang nggak benar. Sahabat jatuh, gitu. Sahabat jatuh. Yang mestinya normalnya lewat sahabat, tabiin lewat sahabat. Nggak bisa. Dari mana lagi? Masa dari alam lain? Jin, nggak bisa. Harus lewat sahabat. Salah. Gimana? Ada lagi yang masih nggak jelas? Ki dengerin rekaman 2 pertemuan itu 2 jam biar paham. Udah ya? Kita tutup kalau nggak ada tanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang dari kita awal sudah bahas itu harap diulang, dipelajari sedikit tapi berkualitas gitu. Sedikit tapi berkualitas. Apa yang sudah dibahas, tapi kalau sudah masuk otak itu daripada banyak kita main baca apa nggak terrealisasi. Lebih baik satu tapi fokus. Misal kita melihat kualitas ya, fokus ya, diulang-ulang ya, karena ini ilmu yang susah ditemukan di Indonesia atau di Malaysia. Ya itu dengan kafaratul majlis. Allahumma shalli ala Assalamualaikum.